3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami selaku khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan ketakwaan ini kita dapat mendapatkan keselamatan di dunia maupun akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari alam dan lingkungannya yang telah Allah ciptakan sebagai amanah bagi kita. Kehadiran alam memungkinkan kita dapat seluruh makhluk lain yang ada di muka bumi ini bisa melangsungkan hidup. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menjaga dan merawat dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardh, yang artinya dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim juz 3 halaman 384, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari khalifah atau para pengganti dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah menjadikan manusia sebagai pihak yang bertugas memakmurkan bumi. Tugas ini berlangsung dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, dan dari satu keturunan ke keturunan berikutnya. Dengan demikian, orang-orang yang hadir di muka bumi ini dari berbagai generasi telah diberi amanah oleh Allah sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi, bukan malah menjadi pihak yang merusaknya. Namun kenyataannya, jika kita perhatikan, terjadinya banyak kerusakan alam dan lingkungan itu merupakan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Hal ini telah Allah ingatkan dalam firman-Nya pada surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima sabat aidin nasi liyuzil akum ba'dal lazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam tafsir Al-Munir di 9 halaman 105, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kerusakan tersebut adalah ketidakseimbangan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kekeringan, musim paceklik, berkurangnya tumbuhan, merebaknya kebakaran, tenggelamnya sesuatu, perampasan harta secara zalim, hingga meluasnya kedaulatan dan berkurangnya manfaat. Selain itu, ayat tersebut juga merupakan peringatan dari Allah agar kita semua senantiasa bisa menjaga alam ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini dilakukan demi terciptanya keseimbangan alam dan keberlangsungan makhluk hidup. Semua makhluk termasuk kita semua hidupkan di generasi yang
menegaskan tentang pentingnya menjaga dan merawat alam dengan menyebutnya sebagai bagian dari amal kebaikan yang bernilai ibadah. Menurut Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir juz 5 ayat 633, hadis tersebut menegaskan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah yang bernilai pahala. Setiap muslim yang menanamkan tanaman atau pohon, kemudian tanaman atau pohon itu dimanfaatkan oleh burung, manusia atau hewan, maka semua dicatat sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Bahkan jika hasil tanaman itu dicari, kita bernilai pahala bagi penanam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat menekankan pentingnya merawat dan melestarikan alam dan lingkungan. Setiap sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi makhluk hidup akan kembali menjadi amal kebaikan. Dengan demikian, menjaga alam bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih keselamatan hidup dunia dan pahala di akhirat. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, dalam sebuah hadis Nabi juga menjelaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman, maka menjaga kebersihan bumi dan lingkungan bisa menjadi cerminan dari keimanan kita. Untuk itu, mari kita menjaga alam ini dengan memulainya dari hal kecil, misalnya dengan air dan listrik, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan masjid dan lingkungan, menanam pohon dan melestarikan alam. Semoga kita semua dapat menjalankan amanah ini dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan penuh bermanfaat bagi kita semua dan bagi generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa al-dhikri al-hakim. Innahu wa sami'ul alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sayyidi al-muslimin